Saya baru-baru ini membaca buku 021 oleh penulis Peter Thiel. Penulis Peter Thiel adalah salah satu pendiri dan CEO PayPal. Pada tahun 2002 dia menjual PayPal ke eBay seharga $1,5 miliar setelah penjualan. Anggota asli tim Peter Thiel di orang PayPal, dia secara pribadi dipekerjakan dan dibimbing kemudian menciptakan perusahaan seperti Yelp, LinkedIn dan YouTube. Perusahaan miliaran dolar ini secara mendasar telah mengubah cara kita menggunakan internet saat ini berdasarkan jumlah perusahaan sukses yang telah dipengaruhi Peter Thiel. Tampaknya dia tahu rahasia membangun bisnis miliaran dolar dan membangun masa depan yang lebih baik. Setelah membaca buku Peter Thiel Zero to One, saya telah menemukan 3 cara yang berlawanan dengan intuisi untuk berpikir tentang memulai berbisnis dan membangun masa depan yang lebih baik. Taruhan pertama pada kebenaran kontrarian. Coba jawab pertanyaan berikut: apa yang penting? Sebenarnya sangat sedikit orang yang setuju dengan Anda tentang Steve Jobs tahu kebenaran tentang bagaimana kita akan menggunakan ponsel pintar di masa depan. Jobs tahu itu kami tidak membutuhkan atau menginginkan keyboard fisik, tetapi hampir semua orang pada waktu itu tidak setuju dengannya. Uber dan Airbnb bertaruh pada kebenaran yang berlawanan bahwa Anda dan saya akan bersedia naik mobil orang asing atau tinggal di rumah orang asing. Kebenaran kontrarian bahwa kebanyakan dari kita suka pesta menonton TV. Jawaban terbaik untuk pertanyaan kontrarian mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana orang akan bertindak di masa depan dengan cara yang tidak mau mereka akui sekarang atau tidak menyadarinya sekarang. Mengapa begitu penting untuk mempertaruhkan bisnis Anda pada kebenaran yang berlawanan dengan baik? Jika tidak, Anda akan berada di jalur cepat menuju kebangkrutan. Peter Thiel mengatakan semua perusahaan yang gagal adalah sama. Mereka gagal lolos dari persaingan. Ketika Anda mempertaruhkan bisnis Anda pada kebenaran yang berlawanan, Anda akan secara dramatis meningkatkan peluang Anda untuk menghindari persaingan, terutama karena kebanyakan orang akan menganggap Anda gila dan mengabaikan Anda cukup lama sehingga Anda dapat membangun keunggulan signifikan di pasar tertentu yang akan menyulitkan siapapun untuk menangkap Anda. Tapi di sini adalah kata peringatan. Pastikan Anda bertaruh pada kebenaran kontrarian yang waktunya telah tiba di akhir 2000-an. Ada sesuatu yang disebut revolusi teknologi hijau. Revolusi teknologi hijau didasarkan pada kebenaran kontrarian bahwa kita semua akan pergi dari non-sumber daya terbarukan seperti minyak dan gas alam ke sumber daya terbarukan seperti matahari dan angin. Mungkin sudah dan masih akan menjadi kebenaran umat manusia, tapi itu adalah kebenaran yang waktunya belum tiba. Teknologi panel surya tidak di mana diperlukan untuk membuat revolusi teknologi hijau layak pada saat itu. Jadi, sebelum memulai berbisnis, tanyakan pada diri sendiri, apakah kesuksesan saya tergantung pada keluar dari persaingan atau cukup berani untuk bertaruh pada kebenaran yang berlawanan yang waktunya telah tiba melawan pola pikir bisnis intuitif. Nomor 2, jika Anda mau untuk memulai berbisnis besar, mulailah dengan mendominasi pasar kecil. Ketika Jeff Bezos memulai Amazon, dia memiliki ide untuk membuat toko segalanya. Tetapi dia tidak memulai dengan membangun segalanya gestor. Sebagai gantinya, dia fokus untuk mendominasi ceruk pasar kecil yang ceruk pasarnya adalah penjualan buku online. Ini adalah pasar awal yang bagus untuk mendominasi karena semua buku kira memiliki ukuran dan bentuk yang sama sehingga mudah dikirim, plus pembaca buku adalah target yang bagus pasar karena mereka berpendidikan baik dan biasanya memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan yang dapat mereka belanjakan untuk barang-barang masa depan yang akan ditawarkan Bezos.
di semua tokonya karena Jeff Bezos dapat mendominasi ceruk pasar kecil. Ia dapat menghasilkan arus kas yang cukup bebas dari persaingan untuk membantu mendanai ekspansinya ke pasar yang berdekatan seperti penjualan CD dan DVD online, dan dia memiliki infrastruktur untuk mendominasi pasar tersebut ketika memulai bisnis Anda. Jangan mencoba untuk mendapatkan 1% dari pasar $1 miliar, tetapi cobalah untuk mendapatkan 80% dari penulis pasar $1 juta. Peter Thiel mengatakan siapapun yang pertama mendominasi segmen pasar yang paling penting dengan potensi viral akan menjadi penggerak terakhir di seluruh pasar. Pola pikir bisnis yang berlawanan dengan intuisi nomor 3, berusaha untuk menjadi monopoli. Sekarang Anda mungkin berpikir, tunggu, bukankah monopoli itu jahat ya? Tapi Napoli yang mengungguli para pesaingnya dan mengambil keuntungan dari pelanggannya itu jahat, tetapi kebanyakan monopoli hari ini sebenarnya tidak. Jangan bertindak seperti itu. Kebanyakan monopoli sebenarnya baik untuk dunia. Google memiliki monopoli mesin pencari, dan karena monopoli itu mereka dapat menghasilkan begitu banyak keuntungan yang memungkinkan mereka untuk memberikan kembali kepada masyarakat secara besar-besaran. Jika Google tidak memiliki pencarian monopoli mesin, menurut Anda apakah mereka akan mengejar proyek-proyek seperti internet gratis untuk semua orang atau Google Maps dan mobil self-driving? Ketika Anda membangun monopoli, Anda mencegah persaingan menggerogoti keuntungan Anda, dan itu memastikan bahwa Anda tetap dalam bisnis. Jika Anda bertujuan untuk sesuatu yang pendek, menjadi monopoli Anda bertujuan untuk keluar dari bisnis. Ada 4 cara untuk menjadi monopoli dan mengamankan margin keuntungan yang tinggi tanpa menyuap politik yuans atau beralih ke kejahatan terorganisir. Untuk memahami 4 cara ini, pikirkan saja 4 besar: Apple, Google, Facebook. Metode monopoli Amazon. Nomor 1. Asosiasi merek-merek. Apa yang terlintas dalam pikiran ketika Anda memikirkan perangkat elektronik yang membuat Anda terlihat modis? Saya kira itu Apple, dan jika Apple adalah merek pertama yang kebanyakan orang pikirkan ketika mereka mempertimbangkan untuk membeli perangkat yang membuat mereka terlihat keren, sulit bagi merek lain untuk bersaing di pasar elektronik konsumen yang modis. Metode monopoli nomor 2. Teknologi berpemilik. Mengapa mayoritas orang menggunakan Google alih-alih Bing? Secara pribadi, saya menggunakan Google daripada Bing karena saya merasa bahwa hasil pencarian saya 10 kali lebih baik di Google karena algoritma Google 10 kali lebih baik daripada pesaingnya, dan algoritma itu adalah milik hampir tidak mungkin untuk menyalinnya dan mengejar mereka. Metode monopoli nomor 3. Efek jaringan. Mengapa Anda menggunakan Facebook atau Instagram lebih baru dan mungkin desain platform media sosial yang lebih baik? Saya kira itu karena sebagian besar teman Anda sudah di Facebook atau Instagram dan tidak mungkin untuk beralih ke platform baru. Semakin banyak orang di jaringan Facebook atau Instagram, semakin sulit untuk bersaing dengan mereka. Metode monopoli nomor 4. Skala ekonomi. Mengapa Anda berpikir bahwa Amazon dapat menawarkan pengiriman gratis di sofa 100 pon? Ketika sebagian besar pengecer furnitur menagih Anda $50 untuk mengirimkan sofa yang sama. Jawabannya adalah skala ekonomi, karena Amazon memiliki infrastruktur besar di tempat dan kapal begitu banyak produk. Biaya operasi tetap item mereka sangat rendah yang memungkinkan mereka untuk membuat lebih banyak keuntungan pada setiap item dan mengimbangi biaya pengiriman yang membuat hampir tidak mungkin bagi pengecer kecil untuk bersaing dengan mereka, sehingga pada akhirnya jika Anda ingin membuat yang tinggi pertumbuhan perusahaan dan bangun masa depan yang lebih baik, bertaruh pada kebenaran kontrarian yang waktunya telah tiba dan kemudian bangun bisnis besar di sekitar kebenaran itu dengan pertama kali mencoba mendominasi
pasar kecil. Setelah Anda membuktikan bahwa Anda dapat mendominasi pasar kecil, memperluas ke pasar yang berdekatan dan mengarahkan pandangan Anda untuk menjadi monopoli pasar yang jauh lebih luas dengan mencapai asosiasi merek seperti Apple menggunakan teknologi berpemilik seperti Google, membangun keunggulan jaringan seperti Facebook, atau mengurangi biaya Anda melalui skala ekonomi seperti Amazon. Itulah pesan inti yang saya kumpulkan dari 0 hingga 1 oleh Peter Thiel. Buku ini sangat penting untuk berkembang biak bagi setiap calon pengusaha. Saya sangat merekomendasikannya jika Anda menginginkan